Berawal dari kepedulian terhadap isu lingkungan, kami, tim PKM Bima 2025, berkolaborasi dengan Bank Sampah Induk Mandiri Bengle Sejahtera. Program ini berfokus pada solusi inovatif pengelolaan sampah organik melalui budidaya maggot. Inilah pusat kegiatan kami. Di sini, sampah organik yang semula menjadi masalah diubah menjadi sumber daya berharga melalui proses biokonversi. Ratusan ribu maggot bekerja tanpa henti di dalam biopon-biopon ini, mengurai sampah makanan secara efektif dan cepat. Kami memiliki kandang indukan lalat Black Soldier. Di dalam kandang ini, lalat dewasa berkembang biak, memastikan generasi baru maggot sebagai agen pengurai selalu tersedia. Lalat BSF akan meletakkan telurnya pada media khusus yang telah disiapkan. Setiap klaster telur yang merupakan awal dari siklus kehidupan baru dipanen dengan hati-hati untuk kemudian ditetaskan. Telur-telur ini tidak bisa menetas begitu saja. Diperlukan media tetas yang lembab dan kaya nutrisi seperti ampas kedelai. Media ini disiapkan secara cermat untuk menciptakan lingkungan yang optimal bagi telur untuk menetas menjadi larva atau baby maggot. Setelah menetas, baby maggot dipindahkan ke biopon pembesaran. Disinilah mereka akan menghabiskan sekitar 15 hari untuk tumbuh, mengurai sampah organik setiap hari, hingga mencapai ukuran maksimal dan siap untuk dipanen. Tidak hanya itu, kami bekerja sama dengan mitra rumah makan dan sumber penghasil sampah organik lainnya. Sampah sisa makanan dikumpulkan secara rutin. Sistem penyemutan yang terstruktur memastikan pasokan pakan untuk maggot selalu tersedia dan sampah tidak menumpuk di lingkungan. Sampah organik yang terkumpul kemudian menjadi pakan utama bagi maggot. Proses ini adalah inti dari biokonversi, di mana maggot mengonsumsi materi organik dan mengubahnya menjadi biomasa kaya protein. Melalui program ini, kami tidak hanya mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA, tetapi juga menghasilkan 2 produk turunan yang bernilai ekonomis. Maggot kering sebagai pakan ternak berprotein tinggi, dan kasgot atau sisa media sebagai pupuk organik berkualitas. Sebuah langkah kecil dari dunia akademik untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Terima kasih kepada Bank Sampah Induk Mandiri Bengle Sejahtera dan seluruh pihak yang terlibat. Bersama, kita wujudkan ekonomi sirkular dan masa depan yang lebih berkelanjutan. Oke, baik Bu, saya izin bertanya ya Bu. Yang pertama ada kapan Bank Sampah ini berdiri Bu? Bank Sampah Induk MBS berdiri bulan November tanggal 17 tahun 2017. Berdiri awalnya kita pengelolaan sampah anorganik. Lihat di sekitar sampah anorganik telah terpilah, tak terkelola. Oke, baik. Yang kedua, kapan mengelola maggot itu sendiri Bu? Setelah kita membentuk bank sampah, kita kelola sampah anorganik. Kemudian di tahun 2018 kami mulai mengolah sampah organik. Awalnya kita komposkan, cuman sepertinya masih kurang maksimal kalau dikomposkan. Akhirnya kita ngolah maggot di tahun 2018 juga sampai sekarang. Oke, tujuannya apa Bu kalau boleh tahu? Ya, kalau tujuannya sih untuk mengolah sampah organik yang paling cepat gitu. Soalnya kita sudah mencoba dengan cara yang lain, dikompos, dibuat ekoenzim dan lain-lain, kurang cepat gitu terurainya. Dengan maggot itu akan lebih cepat, dan hasilnya juga kita bisa gunakan untuk operasional lah, minimal untuk biaya operasional yang lainnya. Sudah menghasilkan apa Bu kalau boleh tahu? Kalau untuk maggot sendiri, alhamdulillah kita sudah produksi yang kering kita taruh di toko-toko pakan unggas, pakan burung, pakan ternak lah. Nah ya, untuk operasional, untuk bantu operasional juga udah, untuk sedikit-sedikit untuk pengelolanya gitu. Oke, itu aja kali ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Tidak hanya berfokus pada aspek teknis, program kami juga mencakup pemberdayaan masyarakat. Pada tanggal 20 September 2025, kami menyelenggarakan workshop digital marketing sebagai bagian dari skema pemberdayaan berbasis masyarakat. Tujuannya adalah untuk membekali mitra kami di Bank Sampah Induk Mandiri Bengle Sejahtera dengan keterampilan pemasaran digital agar
produk turunan seperti maggot kering dan kaskot dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan nilai ekonomis dari usaha ini. Yang public marketing dan marketing. Kebetulan tadi saya dengarnya hanya public marketing yang baru dijelaskan, sedangkan private itu belum. Nah itu private marketing itu apa? Terus kalau misalkan gimana caranya agar kita bisa pas lagi Mas mungkin ya, buka pelatihan lagi fotografi itu harus bisa megang kamera, bagaimana mengambil gambar kamera ya. Itu memang asik di jawaban